Ketika Baim Wong minta hak asuh, Paula unggah momen indah bareng anak saat bertemu Oma. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut, agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya. Dua-duanya tuh anaknya dua-duanya. Kalau ngikutin aturan negara, kita kan usia 12 tahun mau laki-laki mau perempuan biasanya dengan ibunya. Tetapi terlepas dari itu bagaimana kesepakatan saja. Artinya kalau dari sisi psikologi itu tadi dari hukum negara ya. Tapi kalau dari sisi psikologisnya adalah siapa yang bermental lebih sehat. Dengan pendeteksian siapa yang bermental lebih sehat itu yang lebih layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Tidak bisa diambil patokan juga. Kadang-kadang kalau ibunya itu toxic relationship atau ibunya juga punya penyakit mental kan berbahaya buat mental anaknya. Misalnya dia bisa menyakiti dirinya sendiri atau membentak-bentak anaknya, habislah itu saraf-saraf di anaknya putus misalnya kayak gitu kan nggak bisa kita percayakan pola asuh seperti itu ke ibu. Kita lihat siapa yang lebih memiliki mental health gitu, siapa yang lebih sehat mentalnya untuk mengasuh. Itu disepakati lagi dan perlu pengecekan juga. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya seorang istri, orang cerai pun sama mengajukan gugatan hak asuhnya ada di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kebalikan. Tapi hukum itu mewajibkan ada kepastian hukum buat anak ini. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Ada kepastian hidupnya. Siapa yang memelihara dia, siapa yang mendidik dia, siapa yang merawat dia. Itu di undang-undang, bukan berarti terus kita melaksanakan undang-undang dianggap sebuah pelanggaran. Terbalik, karena hukumnya wajib ada kepastian hukum buat anak ini. Kemana anak ini? Anak-anak kan yang nyaman. Jadi kalau anak-anak nyaman menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilaksanakan. Oke, sekarang kita lagi mau surprise Enzo. Dan buat siap membantu Enzo. Tapi aku udah bawa ini makan bareng Enzo. Ini kenapa ada M&M's dan Pololo? Karena ini adalah sesuai rasa videonya di sini. Jadi Adi sukanya kafe sekarang? Iya, sama mama makanan tapi dulu. Jadi kakak dulu mau apa enggak? Iya, mau dulu. Sama Pololo Blue. Oke sayang. Paula Verhoeven bagikan momen bersama kedua anaknya saat bertemu sang ibu, Lina Verhoeven. Di tengah gugatan cerai Baim Wong hingga menuntut hak asuh anak, Paula baru-baru ini membagikan momen bersama sang buah hati lewat Instagram miliknya Paula Verhoeven, Jumat, 11/20/2024. Dalam momen itu, tampak Paula mengajarkan Keanu belajar bahasa Jawa, sementara kedua anak Paula pun terlihat bahagia tertawa lepas saat digendong sang nenek. Dalam video itu juga Paula mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. "Miss you sayang-sayang mama," ditulis Paula. Diketahui, rumah tangga Paula Verhoeven dan Baim Wong kini tengah di ujung tanduk. Paula digugat cerai sang suami karena adanya dalam rumah tangganya. Adapun salah satu isi dalam gugatan cerai tersebut menuntut hak asuh jatuh ke tangan Baim Wong. Gugatan tersebut dibenarkan oleh Humas Pak Jakarta Selatan, Taslimah, di kantornya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2024. Untuk nama yang disebutkan itu sudah terdaftar di Kemitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja. Tanggal gugatan itu 7 Oktober. Kalau terdaftar tanggal 8 Oktober 2024, diujar Humas Pak Jakarta Selatan, Taslimah di kantornya pada Selasa, 8 Oktober 2024. Gugatan tersebut diajukan oleh Baim Wong melalui kuasa hukumnya pada 7 Oktober 2024 secara elektronik. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim, Baim Wong, dilanjut Humas Pak Jakarta Selatan. Gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukum Fahmi Bahmid, dilanjut Taslimah. Adapun dua gugatan yang diajukan oleh Baim Wong yaitu gugatan talak serta hak asuh kedua anaknya. Mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Dilanjutnya, pemohon mengajukan untuk diberi izin mengikrarkan talak kepada istrinya dan pemohon meminta kepada pengadilan untuk ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Ungkap Taslimah. Dua-duanya, lanjut Taslimah. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan gugatan cerai Baim Wong kepada sang istri,
Paula Verhoeven. Yang jelas ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak kepada istrinya, I.Ujar Taslimah. Adapun agenda sidang perdana kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan dijadwalkan pada 23 Oktober 2024. Pada sidang perdana tersebut, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Alasan Baim Wong ngotot tuntut hak asuh anak. Baim Wong memperjuangkan itu karena kedua anak tersebut lebih nyaman dengan ayahnya. Hal ini diungkap kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid. Kedua anak kliennya itu lebih nyaman bersama Baim Wong. Salah satunya, anak-anak memang lebih nyaman kalau ada sama Baim. Kata Fahmi Bahmid dari YouTube Was-Was. Kamis, 10 Oktober 2024. Dikutip dari tribunnews.com, itu ada dalam gugatan disampaikan secara detail, kenapa anak-anak itu lebih nyaman kepada Baim. Ada, sambungannya lagi. Namun sayangnya, Fahmi Bahmid tidak bisa mengungkap secara gamblang apa alasan yang tertuang dalam isi gugatan itu. Tapi saya tidak boleh sampaikan, karena itu adanya di dalam isi gugatan. Gugatannya itu 20 halaman. Dijelasnya, Baim Wong ada bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Sementara, pihak Baim Wong akan membawa sebanyak 26 bukti dugaan perselingkuhan tersebut di pengadilan. Kalau keluar dari rumah secara resmi, seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Bukti-bukti perselingkuhan ada, itu nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci jelas, diungkap Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim Wong, dikutip Tribun Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. Saat ini, kliennya hanya ingin fokus untuk menuntut hak asuh dua anak pasangan ini, yakni Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong. Kita gak bahas persoalan lain, fokus kepada anak. Kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak. Lainnya tidak ada, ungkapnya. Baim sendiri dikabarkan tidak memasukkan tuntutan harta gana gini dalam gugatan cerainya. Baim Wong sudah siapkan saksi. Baim Wong siap hadapi sidang penceraian dengan Paula Verhoeven. Sudah siapkan saksi lebih dari satu. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid menyebut saksi tersebut lebih dari satu orang serta mengetahui permasalahan rumah tangga kliennya. Saksinya sudah ada, bahkan lebih dari satu, banyak sekali saksi yang tahu, ungkap Fahmi. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, 10 Oktober 2024. Adapun para saksi tersebut merupakan orang terdekat Baim, sehingga saksi-saksi tersebut memang mengetahui huru-hara rumah tangga sang artis. Mereka rata-rata adalah orang yang dekat, dalam artian yang tahu peristiwa ini, jelasnya. Kendati begitu, Fahmi tak bisa membeberkan siapa saja saksi yang bakal dihadirkan nanti. Saya belum tanya siapa dia. Nanti pada saat sidang ketahuan siapa saja, katanya. Yang jelas saksi itu ada, imbuhnya. Dalam persidangan nanti, kata Fahmi, Baim diwajibkan untuk hadir. Ia menjelaskan, pihak pengadilan memberikan waktu untuk damai atau tidaknya selama 1 bulan. Wajib hadir, karena aturannya dikasih waktu 1 bulan. 1 bulan itu harus terjadi keputusan baik damai ataupun tidak damai, jelasnya. Jika Baim tak hadir, Fahmi menyebut nantinya malah menjadi penilaian yang tidak baik untuk pihak penggugat. Kalau mereka tidak datang itu nanti akan jadi penilaian yang tidak baik buat pihak pemohon. Dalam hal ini Baim Wong, selanjutnya.